pemain U22 seberapa optimiskah kita bisa melaju ke babak selanjutnya, Pak? Oh, optimis. Saya yakin optimis. Optimis. Dengan kekuatan sekarang. Ya, optimis dengan kekuatan kita yang ada sekarang ini, optimis. Jangan tidak optimis, harus optimis. Sampai final. Ya, harusnya seperti itu. Karena memang kan kami ini menjalankan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum. Saya sebagai ibaratnya yang ada di tim, ya saya harus memberikan keyakinan kepada tim kepelatihan dan para pemain bahwa kita harus optimis bisa melaju sampai dengan final. Kalau soal juara dari awal, ya kita kembali lagi, sepak bola tidak semuanya serba bisa mungkin. Tetapi yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana sekuat yang ada kita ini, yang pertama harus bisa sampai dengan final. Kenapa? Karena satu, kita ingin bahwa anak-anak ini memang kita persiapkan untuk SEA Games. Iya, betul. Ajang yang lebih berat lagi. Terus yang kedua untuk regenerasi, karena kita butuh regenerasi ke depan yang memang betul-betul siap. Maka kita pakailah anak-anak U22 ini sebagian besar di mix dengan beberapa yang senior untuk memperkuat AFF di 2004-2005. Pesawat, Pak, sama AFF ini, Pak, jadwal sangat mepet. Ya, itu sebenarnya kaitannya dengan soal jadwal yang mepet. Kita sudah berhitung, jadwal yang mepet itu sebenarnya dari Myanmar kita lawan Laos itu kan di Solo. Ya, itu mepet sekali nih. 9-12 ya? Ya, 9-12 itu mepet banget tuh. Karena apa? Kita harus transit 3 kali. Iya. Ya kan? Nah, itu. Terus yang kedua, ketika lawan Vietnam. Setelah lawan Laos, kita harus terbang ke Vietnam. Ya, itu harus realistis gitu. Harus realistis kita melihatnya itu. Kenapa? Karena kita melihat dari Solo kita harus transit dulu ke Jakarta. Habis Jakarta kita harus transit dulu. Kalau nggak salah tiket yang kita siapkan itu kalau nggak Singapura, Malaysia. Baru setelah itu kita terbang ke Vietnam. Nah, ini kan butuh waktu. Karena kan harus 3 kali turun angkat barang nih, angkat koper nih. Ini kan juga butuh waktu karena transit. Ini juga jadi realistis lah kita di dalam menghadapi suatu pertandingan. Tetapi kembali lagi yang harus kita siapkan adalah mental dan fisik para pemain. Maka kalau ditanya kaitannya dengan soal apakah tidak ada charter dan lain sebagainya, sampai saat ini belum ada. Ya, sampai saat ini belum ada. Dan kita akan lihat nanti perkembangannya. Yang pasti PSSI dalam hal ini Pak Ketua Umum pasti akan memberikan yang terbaik buat tim apapun itu. Skuad AFF kapan diumumkan? Apakah setelah lawan Bali United atau bagaimana, Pak? Yang akan kita bawa itu kan 26 pemain. Nah, sekarang ini kan kalau kita hitung dari 26 pemain baru ada 23. Ya, berarti kan plus nanti nambah hoki sama Asnawi. Hoki Carak nanti kan. Ini kan 23 sekarang. Saat sekarang ini yang ikut itu 23 pemain. Plus nanti hoki, Saraka dan juga Asnawi berarti kan 25. Nah, tinggal kurang satu nih. Marcelino sudah masuk. 23 pemain itu sudah termasuk Marcelino di situ. Nah, Struix udah masuk itu, Pak? Belum. Jadi mungkin kita akan pastikan Justin sama si Ivar, kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa. Kalau misalkan Justin sama Ivar bisa masuk dalam skuad, ya berarti secara otomatis nanti pasti akan ada pengurangan. Oke, berarti pengumumannya itu nanti setelah lawan Bali atau update tanggal 5 kan, Pak? Ya, kita berangkat tanggal 5. Ya, sebelum tanggal 5 pasti sudah disampaikan nanti, diumumkan. Pak, tanggapan soal ekspektasi netizen yang tinggi kepada AFF nih, sementara PSSI menggunakan pemain muda, dari PSSI meyakinkan seperti apa? Begini ya, jadi sekali lagi saya juga mohon maaf nih kepada seluruh masyarakat dan juga tentunya netizen yang saya juga mengikuti perkembangannya dari berbagai media sosial yang ada, pro kontra, tetapi yang harus diingat bahwa satu, kita ini butuh regenerasi. Sekali lagi kita ini butuh regenerasi. Terus yang kedua, kita ini butuh mempertahankan dan mensolidkan tim yang akan dipakai untuk SEA Games.
Artinya dari dua hal itu sebenarnya kita sudah bisa menangkap apa sih sebenarnya yang harus yang harus bisa diterima oleh netizen apapun hasilnya itu. Jadi jangan berharap bahwa AFF ini harus juara. Bukan itu tujuan kita. Ya, sekali lagi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ingin mempersiapkan timnas Indonesia ini ke depan itu semakin baik. Karena kan semua itu kan memang sudah ada arah ya, ada arah yang memang sudah sama-sama disepakati baik ketua umum dan seluruh teman-teman Exco semuanya menyepakati bahwa intinya perlu adanya regenerasi yang baik untuk perbaikan timnas ke depan. Jadi kalau hanya kita mau mengejar juara, tentu ya pasti yang akan kita mestinya kalau memang mengejar juara bukan ini yang kita siapkan. Jadi dengan situasi dan kondisi yang ada ini ya kami berharap netizen juga mau mengerti dan jangan terlalu berekspektasi yang tinggi sekali. Jangan. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jauh lebih baik kita persiapkan timnas kita ke depan lebih baik daripada kita harus mengejar sesuatu yang mohon maaf AFF bisa kita capai ketika nanti timnas ini semuanya sudah jalan sesuai dengan rel yang ada. Yakinlah bahwa ketua umum dan Exco di PSSI secara keseluruhan federasi ini sudah mempersiapkan opsi-opsi terbaik untuk supaya timnas kita sepak bola ini makin tahun makin bagus dan tercapai apa yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.